Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang ini kami akan mempresentasikan final PBL kami, yaitu Inventory System and Asset Using RFID Tag. Dan Pak Arifin sebagai manpro kami. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Albert Ken dengan NIM 3312011015. Kedua saya sendiri Andres Lopa dengan NIM 3312011019. Dan terakhir ada Risti Octaviana Kartika dengan NIM 3312011017. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan apa itu deskripsi proyek kami. Inventory System Poli Batam merupakan aplikasi yang menampung data-data barang atau peralatan yang ada di Politeknik Negeri Batam. Data yang ditampilkan dari peralatan tersebut adalah nama barang, kode barang, jumlah barang, kondisi barang, dan nomor ruangan barang tersebut ditempatkan. Cara menyimpan data barang atau aplikasi ini, pengguna harus menempelkan NFC text ke NFC reader. Maka akan muncul serial number pada NFC tersebut. Apabila serial number belum didaftarkan, maka akan muncul permintaan untuk mendaftarkan RFID tag terlebih dahulu. Untuk login ke dalam website, pengguna bisa login sebagai admin, user, serta guest. RFID tag adalah alat yang menempel pada objek yang akan diidentifikasi oleh RFID reader. RFID tag dapat bersifat pasif yang artinya tanpa baterai dan lebih banyak digunakan karena murah dan memiliki ukuran yang lebih kecil. Di Politeknik Negeri Batam, RFID tag digunakan untuk memeriksa persediaan dan aset sistem event. Di sini saya akan menyampaikan 4 pembahasan pada presentasi pada siang ini. Yang pertama, implementasi aplikasi, yaitu capaian akhir proyek. Yang kedua, logbook, menampilkan hasil logbook. Ketiga, kendala, yaitu kesulitan yang dihadapi dalam penyelesaian. Dan keempat, pembagian tugas pada anggota dan ketua. Pembahasan pertama yaitu user story pada website. Sebagai user, melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan penambahan barang, melihat barang yang sudah diinput, mengedit barang, melihat kategori barang dan menambahkan kategori barang, serta mengedit kategori barang, menambahkan ruangan dan melihat ruangan barang dan mengedit ruangan. Yang kedua itu user story pada Android NFC reader. User melakukan scan tag menggunakan NFC reader. Setelah terbaca oleh NFC reader, user bisa mendaftarkan barang yang telah di-scan dengan cara mengisi data barang tersebut yang berupa kode barang, nama barang, keterangan, ruangan, dan Unicode. Ketika barang sudah diinput, maka pada saat di-scan kembali akan muncul keterangan barang tersebut. Adapun kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama itu pengguna melakukan registrasi atau login terlebih dahulu. Yang kedua, pengguna dapat login sebagai admin, user, dan guest. Ketiga, admin dan user dapat melakukan CRUD. Keempat, guest hanya dapat melihat data barang, kategori barang, dan juga ruangan. Kelima, sistem menyimpan data barang atau alat yang ada di Poli Batam. Keenam, sistem menampilkan barang atau alat yang ada di Poli Batam. Ketujuh, pengguna dapat mengekspor data atau barang berupa Excel. Kelapan, pengguna dapat melakukan logout. Selanjutnya, kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan properti perilaku dimiliki oleh sistem berikut. Kebutuhan non fungsional dari aplikasi Inventory System. Yang pertama, menginput data barang atau alat dilakukan secara manual. Kedua, sistem hanya dapat diakses menggunakan jaringan data seluler. Selanjutnya, tampilan awal pada saat aplikasi BMNFC dibuka akan menampilkan request untuk membaca atau men-scan NFC tag. Yang kedua, hasil scan RFID tag yang terbaca sebagai barang yang sudah didaftarkan akan muncul pesan NFC ini sudah didaftarkan. Dan ketiga, apabila RFID tag belum terdaftar, maka akan muncul status NFC ini belum terdaftar dan menampilkan pesan apakah mau didaftarkan. Keempat, halaman menambahkan inventory dengan memasukkan data, kode barang, tanggal peroleh merek, NUP, kode ruangan, keterangan, dan RFID tag. Kelima, jika sudah selesai memasukkan data yang akan ditambahkan, maka akan muncul data yang sudah ditambahkan tadi. Yang keenam, pada saat menu search inventory dipilih, maka akan menampilkan kode ruangan, dan jika seluruh data dipilih, maka akan muncul seluruh data yang tersimpan pada database. Ketujuh, pada menu search inventory dapat dilakukan pencarian data dengan memasukkan nama barang. Kedelapan, jika dilakukan pemilihan berdasarkan ruangan, maka akan muncul data barang pada ruangan tersebut. 9. Pada saat pengguna memilih salah satu barang, maka akan muncul detail data barang tersebut. 10. Apabila pengguna ingin menghapus data barang yang sudah ditampilkan secara detail, dapat menekan tombol setting pada pojok kanan atas, memilih tombol delete, dan klik OK. 11. Jika data barang sudah dihapus, maka akan ada tulisan data tidak ditemukan. Selanjutnya, halaman website akan dijelaskan oleh Albert Ken. Pertama, ini adalah tampilan untuk halaman login. Ini adalah halaman pertama ketika user mengakses website untuk aplikasi bmn.com. Selanjutnya adalah halaman dashboard. Ini adalah halaman dashboard ketika kita melakukan login sebagai admin. Bisa dilihat pada tampilan dashboardnya ada tab untuk menu admin, user, dan menu. Pada halaman tersebut terdapat tab untuk items, item kategori, dan room. Selanjutnya adalah tampilan untuk halaman data barang. Pada halaman tersebut akan berisi data-data barang dari semua aset-aset yang ada di Politeknik Negeri Batam. Berikut adalah tampilannya untuk kategori barang, tanggal diterima, merek, NUP, ruangan, dan keterangan barang, serta NFC tag dari barang tersebut. Selanjutnya adalah halaman untuk menambahkan data barang. Pada halaman penambahan data barang tersebut, kita akan diminta untuk mengisi data-data dari barang tersebut, seperti kode barang, tanggal penerimaan, merek, NUP, kode
ruangan, keterangan barang, dan juga NFC tag-nya. NFC tag-nya apabila kita melakukan pendaftarannya melalui website, maka kita harus mengisinya secara manual. Selanjutnya adalah halaman untuk mengedit data barang. Apabila kita menekan tombol edit pada barang tersebut, maka akan muncul modal seperti gambar tersebut, di mana kita akan bisa mengedit data barang kecuali NFC tag, karena NFC tag adalah Unicode, jadi tidak akan bisa kita edit. Selanjutnya adalah halaman untuk kategori barang, di mana data yang ditampilkan adalah kode untuk barang dan nama untuk barang. Selanjutnya adalah halaman untuk menambahkan data kategori barang. Di situ kita hanya akan diminta untuk mengisi kode barang dan juga nama barang tersebut. Selanjutnya adalah mengedit data kategori barang, di mana kita hanya bisa mengedit nama barangnya saja. Selanjutnya adalah halaman untuk data ruangan, di mana berisi kode ruangan dan juga nama ruangan, dan serta NFC tag-nya juga. Berikutnya adalah halaman untuk menambahkan data ruangan, di mana kita hanya diminta untuk mengisi kode ruangan, nama ruangan, dan juga NFC tag-nya. Selanjutnya adalah halaman untuk edit data ruangan, di mana akan memunculkan modal yang berisi kode ruangan, nama, dan juga NFC tag. Dan NFC tag tidak bisa diedit. Selanjutnya adalah halaman untuk data user, di mana halaman ini hanya ditampilkan apabila kita login sebagai admin saja. Halaman tersebut akan menampilkan data-data user yang terdaftar di aplikasi payment.com ini. Ini adalah halaman untuk menambahkan data user. Ini hanya bisa dilakukan ketika user ingin mengkonfirmasi kepada admin untuk menambahkan akun baru. Selanjutnya adalah halaman mengedit data user. Untuk data yang bisa diedit adalah nama, alamat email, dan juga role untuk loginnya. Selanjutnya ini adalah tombol untuk melakukan login sebagai guest. Ini adalah tampilan di mana ketika kita melakukan login sebagai guest, di mana kita hanya bisa melihat data-data barang saja dan tidak ada tombol untuk mengedit maupun menghapus data. Selanjutnya logbook akan dijelaskan oleh Rizky. Pada bagian ini menampilkan hasil logbook yang sudah kami buat. Pada bagian perencanaan, kami mencari referensi untuk scanning tanggal mulai 22 Februari 2022 sampai 25 Februari 2022. Pada bagian analisis, kami mempelajari REST server dari tanggal 23 Februari 2022 sampai 25 Februari 2022. Yang kedua, cara koneksi API dari RFID ke database dari tanggal mulai dari tanggal 28 Februari sampai 4 Maret 2022. Mempelajari framework Ionic dari tanggal 23 April sampai 5 Mei 2022. Mempelajari Android Studio dari 8 Mei sampai 10 Mei 2022. Pada bagian implementasi, membuat fitur verifikasi dimulai dari tanggal 7 Maret sampai 9 Maret 2022. Membuat shortcut link aplikasi dari tanggal 10 Maret sampai 14 Maret 2022. Pemindahan hosting dari 13 Maret sampai 22 Maret 2022. Mendeploy Node.js di hosting dari tanggal 24 Maret sampai 28 Maret 2022. Membuat API untuk get barang by NFC dari 11 April sampai 15 April 2022. Memperbaiki fungsi aplikasi BMN dari tanggal 18 April sampai 22 April 2022. Dan melakukan testing pengujian metode get post delete pada API dimulai tanggal 30 Mei 2022 sampai 30 Mei 2022. Pengujian scanning pada NFC reader dari tanggal 30 Mei sampai 30 Mei 2022. Selanjutnya adalah persentase. Ketua kami sudah menyelesaikan proyek ini 100%. Dalam artian proyek ini sudah selesai. Yang kedua, pengujian aplikasi melalui NFC reader sebagai device untuk menangkap serial number dari RFID tag. Untuk implementasinya dengan cara membuat source code aplikasi menjadi file Android atau tipe .apk. Kemudian diupload ke browser untuk di-download aplikasinya di NFC reader. Kendalanya adalah kami belum memahami flow dari framework. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman dan fitur. Bahasa pemrograman website, PHP, JavaScript, dan CSS. Framework yang dipakai kode Igniter. Android memakai bahasa pemrograman Ionic dan framework Ionic juga. Fitur dari website memakai CRUD, ekspor data dalam format Excel, dan verifikasi email. Fitur di Android, scan RFID tag, menambahkan data ke website, menampilkan data yang ada di website. Selanjutnya adalah pembagian tugas. Albert Ken atau sebagai ketua membuat website dan Android. Rias Octaviana Kartika atau saya sendiri membuat logbook, laporan, PPT, dan poster. Dan Andreas Lopa membuat laporan, manual book, dan mengedit video presentasi. Banyak untuk penutupan. Oke, demikian presentasi final PBL yang kami sampaikan pada siang ini. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.